Sekar Guna Sehat, Sehat Sekar Guna. Kembali lagi di divisi Rehat Medik. Brand berikutnya adalah Vicacare. Ini brand yang sangat saya unggul-unggulkan juga ya. Sangat-sangat familiar gitu ya. Kita sering lihat, kita sering menemui gitu ya. Seperti slide yang kedua ini kita lihat. Ini ada tongkat, ada walker, ada kursi roda ya. Nah, oke. Apa sih itu Vicacare KJT? Vicacare KJT merupakan brand PT Sekar Guna Medika di Indonesia, bergerak pada bidang alat kesehatan sebagai alat bantu fisik atau biasa sebut orang dengan ABF untuk membantu beraktivitas yang dapat digunakan oleh orang dewasa, anak-anak, lansia, ya pokoknya semua kalangan. Jenis dari produk Food Effect KJT ini terdiri dari wheelchair, kursi roda, komod, tempat PAB gitu ya, walker gitu ya, tempat belajar berjalan, tongkat gitu ya, untuk penyangga kita, penyangga customer yang habis kecelakaan gitu. Ini adalah produk sangat familiar yang sering kita temui lah ya di rumah sakit, di luar banyak orang menggunakan kursi roda, orang menggunakan tongkat, walker. Ini sangat-sangat familiar sekali. Dan ini sangat bagus dan sangat-sangat menarik untuk kita kembangkan. Oke, untuk brand Food Effect yang pertama ini adalah produk kita yang sangat bagus, mahal juga nih, wheelchair elektrik. Nah, di sini adalah kita mempunyai nama, yang pertama adalah Speedo dan Speedy. Wah, ini sangat-sangat menarik, namanya aja keren ya. Speedo VK, kodenya adalah VK210. Speedy VK310. Ini kita harus hafal ini. Tentunya dengan berjalannya waktu, kita sering melihat, kita sering mencoba ya. Oh, Speedo nih, wah keren nih kursi roda elektrik nih. Dapat dicas nih, dapat ada tombol-tombolnya, bisa berjalan sendiri nih, wah bagus nih. Itu untuk kursi roda elektrik, kerennya di situ ya. Oke, kita akan melihat detail tentang Speedo. Apa sih keunggulan Speedo? Jadi Speedo adalah yang pertama desainnya ergonomis ya. Suspensi shocknya sangat fleksibel, hemat energi, sangat efisien ya. Ada gearboxnya, presisi tinggi, cepat, sangat stabil, mudah dalam mengoperasikan. Kan ada tombolnya. Di situ ada tombolnya jalan, ada tombol rem gitu ya, modenya elektrik. Jadi maksimum kecepatan 6 km. Jadi jarak yang ditempuh ketika dicas penuh itu dapat menempuh jarak 20 km. 20 km nih. Jarak pengereman kurang dari 1,2 meter. Jadi kurang dari 1,2 meter harus kita rem. Ya cakram nih remnya nih, keren nih. Model remnya elektromagnetik yang handal nih. Wah, udah teruji soalnya ini ya. Jadi dia memakai roda ya. Penggerakannya sistem roda drift roda. Jadi di jalannya dari roda belakang ya. Jadi listriknya menyalur ke roda belakang untuk mengayun jalan gitu ya. Berikutnya adalah yang Speedy VK310. Ini keunggulannya adalah otomatis sehingga peningkatan kemandirian penggunaan ya sangat keren nih. Wah, seperti lihat aja nih bentuknya tuh, wah gagah juga nih. Ini kan tempat duduknya aja tuh kayak sofa ya, dapat bergerak lebih luas nih, lebih mudah dalam penggunaannya, leluasan nih. Pengisian daya lakukan dengan metode charging ya, semua charging ya. Speedy charging. Maksimum kecepatan 6 km per jam ya. Jarak tempuh 15-20 km. Sama nih. Sama nih. Wah, bagus nih. Power supply-nya ada 24 volt. Waktu chargingnya 6-8 jam ya. 6-8 jam pasti udah full nih. Sama penggerakan sistemnya drift roda belakang juga. Jadi yang jalan roda belakang mengayun ke roda depan ya. Remnya sama, elektromagnetic system ya. Elektromagnetisme maksudnya itu. Gerakan pengeremnya ya kurang dari 1,5 meter ya. Wah, ini beratnya nih. Ini beratnya 115 kg. Wah, ini lumayan ini beratnya ini. Beratnya ini lumayan nih. Sesuai karena sangat-sangat bagus. Very good ini untuk Speedy. Itu adalah di masing-masing keunggulan Speedo dan Speedy.
Nah, selanjutnya ini adalah kursi roda yang berbahan aluminium. Nah, di sini kita mempunyai banyak jenis kursi roda yang berbahan aluminium. Apa sih kelebihan aluminium itu? Ya, kalau aluminium jelas dia akan lebih ringan. Lebih ringan, satu lebih ringan, dua dia tidak mudah berkarat gitu loh. Jadi tahan karat dia. Nah, yang pertama itu adalah eksklusif. Yang kuning adalah VK SS104Y. Kita akan bahas satu-satu ya. Keunggulannya apa? Banyak aluminium, tidak mudah berkarat, ringan ya. Dia nggak terlalu berat. Kurang lebih dia 12 kilo. Terus terdapat roda besar di belakang dan roda depan kecil. Terus ini bisa dilipat dan terdapat rem. Jadi selain pasien ngerem sendiri, si pendorong juga bisa ngerem gitu ya. Dan dia dapat dilipat. Satu itu dapat dilipat, lebih ringkas. Terus dia dapat covernya dapat dilepas dicuci gitu. Ketika mungkin sudah terlalu kotor, udah nggak nyaman nilainya, covernya bisa dilepas karena terdapat velcro di situ untuk penempelnya, itu bisa kita lepas dan kita cuci gitu. Tentunya cucinya jangan pakai rinso di rendam ya, itu akan merusak. Yang jelas kita bersihkan biasa aja pakai dengan air mengalir gitu, kita bersihkan, kita cuci dan kita angin-anginkan, dijemur gitu. Kelebihan berikutnya adalah maksimum beban 100 kilo. Jadi VK 104Y ini bisa menopang atau bisa diduduki oleh berat 100 kilo gitu ya. Dan bannya ini mati, jadi bannya ini nggak bakal kempes gitu lah, kecuali dia putus. Ini bannya ban mati ya, jadi bannya ini full karet ya, full karet mati gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah traveling VK 10412. Nah, ini adik kakak ini ya. Apa bedanya? Di sini adalah selain covernya bisa dicuci, bahannya aluminium, tidak mudah berkarat, bisa dilipat gitu ya. Di sini adalah traveling. Jadi kalau traveling itu dia roda belakang kecil, roda depan kecil. Karena apa? Untuk traveling. Yang jelas ini pasien harus didorong gitu ya. Jadi yang bisa ngerem adalah si pendorongnya gitu. Bahannya sama, terbuat dari aluminium, beratnya 12 kilo tuh. Hanya 12 kilo beratnya. Yang tentunya kita bisa bawa kemana-mana ya. Sama, banyak karet mati. Jadi full karet sehingga tidak ada kempes gitu ya. Jadi sandaran kakinya nyaman, bisa dilipat. Ini sangat-sangat bagus ya. Sesuai dengan jenisnya ya, aluminium, dan wah sangat-sangat bagus nih. Berikutnya adalah premium VK 109. Ini kursi rodanya ketika pertama datang nih, saya sangat-sangat tertarik nih. Bentuknya nih agak-agak biru-biru gelap nih, keren. Ternyata keren ketika datang. Jenisnya sama, berbahan aluminium ya. Berbahan aluminium, dan ini untuk sandarannya ini kayaknya ini adalah bahan kayaknya kain linen ya. Jadi dia memang agak lama meresap cairan-cairannya gitu ya. Cuman dia nggak mudah sobek. Ini bagus kain linen. Untuk alas duduknya ini juga di dalamnya terdapat spon gitu ya. Jadi masih ada tebal-tebalnya gitu. Jadi nggak mudah sobek. Tapi yang jelas ini kursi roda yang ini pertama kali datang saya sangat tercengang. Ternyata kursi rodanya warnanya keren, cerah gitu ya. Dan bahannya aluminium, ringan lagi gitu. Bahannya sama, aluminium, bannya ban mati, terdapat rem, mudah dilipat ya. Jadi kita lipatnya mudah, tinggal kita tidurkan sandaran belakang, kita lipat sudah nih. Tinggal kita angkat aja, angkut ke mobil atau angkut kemana, mudah, sangat mudah ini. Nah, berikutnya adalah traveling Wendy ya, traveling Wendy VK 109A. Nah, ini adalah yang versi travelingnya ya, versi ban kecil. Yang ini adalah bahannya sama, aluminium juga nih, sangat keren. Nah, cuman ini customer tidak bisa dorong sendiri, harus didorong ya yang ini ya. Ini bahannya keren sekali juga ini. Ringan. Terus banyak karet mati, beratnya juga 12 kilo. Dan ini juga menopang berat badan sampai 100 kilo, mampu. Dan sudah dites report memang nggak patah, nggak robek. Very good. Nah, berikut adalah traveling trendy
VK108 Green ya. 108 Green karena warnanya dipadu padan hitam dan hijau. Ini adalah kursi roda yang sangat trendy juga nih. Wah, keren ini. Kecil mungil gitu ya. Kecil mungil dan ini juga menopang berat badan maksimal 100 kilo. Very good. Bahannya aluminium ringan. Ringan ya. Ada rem tangannya ringan. Footrestnya bisa dilipat juga. Very good. Berikutnya adalah kursi roda ini yang sangat bagus ini. Aluminium flexif ini. Wah, ini lumayan berat dan gagah nih. Karena apa gagahnya? Satu, bahannya terlihat elegan. Terdapat lampu-lampu pada bagian jari-jari roda. Ini bahannya ban mati juga, nggak ada yang kempes ya. Terus dia dudukan pada kainnya ini terdapat spons sangat tinggi, kurang lebih sekitar 5-6 cm ketebalan dari spons untuk dudukan ya. Untuk dudukan yang lapisan tempat duduk. Yang berikutnya itu terdapat spons juga di untuk sandaran belakang. Nah, ini jadi sangat tebal dan keren. Jadi untuk footrestnya juga bisa dilipat. Terus untuk sandaran tangannya juga bisa diangkat nih. Bisa diangkat gitu ya. Bisa dilepas maksudnya, bisa dilepas ya. Untuk footrest tangannya ini, untuk sandaran tangannya ini bisa dilepas. Sangat-sangat keren dan sangat-sangat sesuai dengan bentuknya ya. Wah, gagah sekali juga ini VK112 ini. Untuk bahan tentunya aluminium ya. Ini aluminium bagus nih. Aluminium sangat keren dan tentunya harganya juga lumayan bagus ya. Nah, berikutnya adalah kursi roda yang berbahan stainless steel. Nah, ini adalah bahannya besi yang dikrom oleh stainless. Jadi lumayan berat. Ya sekitar 16 kilo ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas kursi roda Norwegia. Ini kursi roda Norwegia ini juga sangat banyak dinikmati oleh dipakai oleh customer ya, sangat, karena dari bentuknya kotak-kotak ya. Keren ya, warnanya warna trendy gitu loh. Berbahan besi, di chrome stainless gitu ya. Dan ini juga very good juga ya bahannya ya. Bagus. Bisa menopang 100 kilo sampai 110 kilo masih oke. Untuk footrestnya ya, untuk sandaran kakinya terbuat dari plastik ya. Ini terbuat dari plastik. Tapi sampai saat ini belum ada komplain dari customer maupun pasien yang datang, kok baru dipakai setahun sudah patah, sudah ini belum ada. Jadi tahan lama, bagus. Itulah kelebihan dari VK-Care KJT ini ya. Dari bahannya kita bisa beradu dengan produk-produk yang lain gitu ya. Nah, ini yang kedua adalah Racing Finlandia VK603. Bedanya dia berbeda oleh warna ya. Warnanya abu coklat ya. Jadi agak-agak hitam dipadu padan dengan brown ya, agak-agak coklat ya. Dan ini untuk bannya ban mati juga sama. Terus velgnya racing. Ini terbuat dari bahan besi dikrom dengan stainless. Ini jangan diminati banyak orang juga. Berikutnya adalah Skotlandia. Ini VK601 Red. Nah, ini adalah kursi roda yang baru ini. Kursi roda yang artinya baru datang, dia dari yang versi dewasa ya. Yang tadinya kita punya Skotlandia versi anak, kita kedatangan Skotlandia versi dewasa. Ini kotak-kotak merah gitu ya. Dan ini sama, berbahan besi, terus di chrome stainless ya. Nah, gitu ya, di chrome stainless. Cuman ya bagus, very good. Dan kursi roda yang ini adalah kursi roda yang kita punya VK-Care KJT. Ini rata-rata populasi hampir di seluruh rumah sakit, puskesmas, dinas sosial sudah memakai ini gitu ya. Sudah membeli banyak produk kita gitu ya, terutama dinas sosial, rumah sakit. Dinas sosial banyak lah di seluruh Indonesia lah, terutama Aceh, Padang, Lampung, Palembang nih, Palembang banyak nih. Terus Garut, wah banyak. Dinas sosial DKI banyak yang pakai ini. Banyak sekali. Sampai Manado ya, Manado pakai Skotlandia yang anak, yang VK812 ini ya. Rumah sakitnya Manado sana. Banyak populasinya. Nanti kita akan share ke teman-teman untuk populasinya. Kita lanjut ya, untuk yang Skotlandia VK812 ini adalah
versi kursi roda untuk anak. Apa bedanya anak dan dewasa? Itu adalah kelebarannya, gitu ya. Jadi kelebarannya, biasanya kelebaran kursi roda dewasa itu 45 sampai 46 cm lebarnya ya, dari sandaran tangan kiri ke sandaran tangan kanan itu biasanya kisaran 45 sampai 46 cm gitu. Kalau yang anak biasanya di 35 36 cm lebarnya. Jadi itu perbedaannya kursi roda anak dan dewasa ya. Berikutnya adalah stainless steel wheelchair yang tipe merakyat sekali nih ya. Ini ada yang biasa dibeli oleh customer ya, cari kursi roda yang standar, yang modelnya seperti ini. Nah, ini adalah kursi roda wheelchair standar. Ini adalah SS Rose, biasa kita sebut pakai kode ya VK601 ya, atau kursi roda standar. Ini adalah sama, bahannya besi di chrome stainless ya. Ini untuk footrestnya ini, nah ini footrestnya aluminium ya, footrestnya aluminium ya. Jadi bukan besi tapi aluminium, bisa dilipat. Dan ini bahannya PVC ya, bahan kainnya adalah kain PVC gitu ya. Jadi ini ketika kena cairan bisa kita lap langsung gitu ya. Jadi ketika kena cairan langsung bisa kita desinfektan atau langsung kita lap gitu ya. Artinya mudah gitu ya. Dan ini bisa dilipat, dan ini untuk kapasitas untuk bebannya bisa di atas 100 kilo ya. Ya, rata-rata di atas 100 kilo. 100 sampai 110 kilo ya, untuk menopang beban seberat itu. Nah, untuk yang berikutnya adalah apa perbedaannya? Perbedaannya yang di sebelah kanan adalah VK601 IV dilengkapi dengan tiang infus. Nah, jadi ada yang customer mau dipakai sendiri, ada yang permintaan dari rumah sakit, "Mas, tolong dong, saya mau cari kursi roda yang sudah plus tiang infus." Nah, kita menyediakan kursi roda plus tiang infus nih, sudah ada bawahannya nih. Keren sekali ya. Itu dan sudah lengkap gitu. Jadi kursi roda VKCare KJT ini PT Sekarguna Medika menyediakan lengkap nih. Kita tinggal bertempur, apa kebutuhan customer, apa kemauan rumah sakit, kita ada semua. Nah, berikutnya adalah tentang model atau tipe komoot wheelchair. Jadi kursi roda disertai dengan komoot. Yang pertama kita akan membahas tentang komoot 3-in-1 nih, atau VK704B. Ini sangat familiar dan ini fast moving, sangat laku nih. Ini dicari, dipakai di dinas sosial, kalau di Jakarta di PON pakai ini gitu ya. Dinas sosial pakai ini karena untuk kebutuhan khusus. Jadi ini selain jadi kursi roda, dia juga menjadi komoot. Pasien atau customer bisa BAB di situ ketika si pasien tidak bisa jalan, tidak bisa BAB di toilet, dia bisa BAB di situ. Kita bisa buka cupnya di situ. Kedua, ketiga, dia menjadi bed juga, semi bed, karena bisa disandarkan sandaran belakang, terdapat bantalan untuk kepala ya, untuk pelindung kepala, untuk sandaran kepala atau leher. Terus kaki bisa diangkat juga tuh, footrest kakinya. Jadi sudah bisa seperti semi bed ya. Selain jadi kursi roda, dia menjadi komoot, dia juga menjadi semi bed gitu ya. Sangat keren-keren sekali. Ini bahannya besi ya, bahannya besi. Terus bannya ban mati. Sandaran kakinya terdapat bantalan ya. Terus footrestnya besi ya, footrestnya aluminium ya, aluminium. Nah, terus ketika diangkat menjadi semi bed, yang jelas sandaran tangan kanan dan kiri itu juga bisa dilepas. Dan selain customer bisa mendorong kursi rodanya sendiri, memutar roda bannya, di belakang juga ada remnya ya, itu ada remnya juga, ada rem sekaligus untuk menindurkan atau menurunkan sandaran belakangnya tadi ya, mau 80 derajat, 90 derajat, 45 derajat, nah bisa diatur sesuai keinginan. Nah, berikutnya adalah untuk yang komoot 2-in-1, nah 702. Nah, dia selain menjadi kursi roda, dia menjadi komoot juga ya. Nah, perbedaannya apa sih dengan kursi roda yang lain? Selain menjadi komoot, dia juga perbedaannya bantalan untuk tempat duduknya beda ya. Ada cupnya ya. Jadi terdapat cup, dan di situ bantalannya terdapat spons juga. Jadi agak tebal. Ya sekitar kurang lebih 4 cm lah. Tebalannya kurang lebih 3 sampai 4 cm gitu. Jadi
empuk ya, ada sponnya gitu ya. Embernya bisa dibuka, bisa dilepas. Jadi setelah mungkin BAB, BAK di situ customer bisa dilepas gitu ya. Very good, keren sini. Nah, tipe yang berikutnya adalah komoot chair ini. Nah, ini komoot chair ya. Jadi komoot chair ini dia khusus untuk BAB BAK, membantu customer BAB BAK ya. Jadi ini bisa dilepas komootnya gitu ya. Kita bahas dulu yang pertama adalah VK727 with footrest. Jadi ini with footrest dia ada tempat pijakan untuk kaki ya, lebih nyaman di situ ya. Dan ini roda kecilnya bisa diklem atau dikancing ya, atau buat mati gitu ya. Jadi bisa buat buang BAB di situ, terus mau mandiin pasien di situ juga bisa, terus memindahkan juga bisa dari kasur mau dipindah ke tempat komoot ini juga bisa lebih mudah gitu loh, dan bisa didorong gitu loh, lebih mudah gitu ya. Ini yang pakai mana sih Mas Hafiz? Ini yang pakai untuk di Jakarta, Rumah Sakit Otak Nasional pakai itu ya. Fatmawati pakai di sini, dan ini lagi kita sounding untuk standarisasi rumah-rumah sakit yang kelasnya kelas nasional ya, seperti Darmais, Harapan Kita gitu ya, Siloam, kita lagi standarisasi ke situ. Berikutnya adalah folding komoot wheelchair VK705. Ini khusus untuk BAB juga ya, khusus untuk BAB BAK. Terus bedanya dengan VK705, dia adalah pakai roda dan tanpa roda. Ini bahannya apa Mas Hafiz? Ini bahannya adalah aluminium ya. Jadi aluminium bisa menopang sampai 100 kilo, berat badan pasien 100 kilo ya. Gitu ya. Untuk komootnya sendiri itu terbuat dari plastik ya. Terbuat dari plastik yang tentunya bukan yang mudah pecah ya. Artinya yang sangat-sangat cukup bagus ya, yang bertahan lama itu ya. Jadi nanti awalnya sih kalau dari pabriknya tidak seperti ini, karena dilepas-lepas ya. Karena dilepas-lepas harus ada kait-kaitannya, dan ini kita harus paham cara memasangnya. Yang terutama itu yang harus kita lihat. Nah, berikutnya adalah komoot chair yang 5 in 1. Waduh, ini sangat-sangat kesayangan juga ya ini ya. Ini kita kadang-kadang juga nih, khususnya di rehab nih, produk yang baru dan keren juga nih. Jadi yang pertama dia adalah selain untuk komoot, untuk BHP, dia juga bisa walker untuk tongkat. Setelah itu juga buat seat rest di WC gitu, di toilet gitu ya. Untuk mungkin untuk customer atau pasien yang bisa BAB di kloset, dia juga bisa untuk penyangga untuk pegangan ya, seat rest ya. Jadi untuk pegangannya ketika duduk ya. Ketika duduk mau berdiri ada pegangannya nih, bisa buat pegangan nih, selain bisa buat komoot, buat walker ya, berjalan gitu ya, bisa buat footrest di kamar mandi ya, di toilet. Terus bisa juga untuk mandi nih, bisa untuk duduk, customer duduk situ dimandiin gitu ya, mungkin untuk lansia ya gitu ya, bisa ya itu. Jadi untuk pegangan di kamar mandi ketika mau mandi, ketika mau BAB, bisa juga untuk pegangan tangan kanan dan kiri ya, supaya nggak jatuh ya, Ini sangat keren nih, komoot 5 in 1. Waduh, kelebihannya fungsinya 5, bisa untuk komoot, bisa untuk walker, untuk seat rest ya, bisa untuk mandi ya, bisa untuk pegangan ketika di kamar mandi habis dari BAB mau berdiri gitu ya, supaya nggak jatuh ya. Oke, selanjutnya adalah rollator VK921. Ya, jadi fungsi rollator itu tersendiri adalah untuk pegangan ketika berjalan, khususnya untuk lansia-lansia ya. Selain kursi roda tadi, si komoot, nah ini adalah rollator. Jadi adalah rollator ini untuk ketika berjalan ya, lansia berjalan, terus pengen yang mudah gitu kan, mungkin kalau capek bisa duduk di situ ya kan. Terus ada tempat keranjangnya di situ, bisa mungkin untuk menaruh tasnya di situ gitu. Dan rollator ini dilengkapi dengan rem tentunya ya. Jadi kalau kecapean bisa berhenti rem. Tentunya untuk lansia ini biasanya ya.
Jadi fungsi rollator itu adalah untuk alat bantu jalan ya, yang mempunyai kelemahan gitu ya. Jadi dibantu dengan rollator ini untuk melatih berjalan itu ya. Oke, selanjutnya adalah walker ya. Jadi ada di sini ada VK935. Walkernya ini bisa dilipat tentunya ya. Jadi bisa dilipat mungkin dari tempat duduk mau jalan gitu ya, ada pegangannya ya, ada tumpuannya tuh ya, ada tumpuannya dan bentuknya sangat keren. Jadi rollator VK935 ini bisa dilipat kalau sudah nggak dipakai itu ya, mau istirahat dilipat bisa gitu supaya ringkes gitu. Karena ada di paling depan di aluminium paling depan penyambung antara kanan dan kiri itu ada pinnya di situ. Nah, pinnya itu bisa kita tombol, kita klik ya, tombolnya kita klik itu nanti kita lipat. Nah, itu selanjutnya adalah yang VK904. Nah, ini dilengkapi dengan roda depan ya. Jadi selain customer mau diangkat ketika jalan, ini juga ketika berjalan belajar jalan di dalam rumah yang ada keramiknya dia bisa didorong dan tentunya ini tidak licin, nggak licin, tidak menimbulkan bisa jatuh gitu, tidak, karena dia tergantung dari si pemakainya itu dan bisa dilipat juga. Nah, bedanya dengan VK905 dia tidak memakai roda ya. 905A, 905 bedanya tidak pakai roda dan warna 905 warnanya gold. Nah, di sini adalah bahannya aluminium ya. Untuk walker bahannya aluminium. Sangat-sangat ringan ya. Kalau besi kan berat. Nah, untuk VK Care KCT ini bahannya aluminium gitu dan mudah dibawa kemana-mana, bisa dilipat sehingga ringkas. Nah, berikutnya adalah walking stick atau tongkat nih. Nah, ini sangat-sangat keren sekali nih. Sering kita lihat Axilla Crook, walking seat gitu ya, walking elbow. Ini sangat walking smart. Ini sangat sering kita lihat ya. Tongkat ketiak nih sering nih kita lihat orang habis kecelakaan biasa pakai tongkat ketiak. Iya kan? Orang tua yang biasanya ke tempat ibadah, ke masjid, ke gereja, ini biasanya pakai 916B ya. Itu kan ya, selain dia untuk sholat, untuk berdoa kan bisa duduk tuh, bisa jadi tongkat, bisa jadi tempat duduk. Nah, elbow walking ini, elbow walking ini sering nih kita lihat nih. Orang yang mungkin tadinya yang jelas habis kecelakaan ya, mempunyai masalah untuk berjalan, biasanya dia nggak mau pakai walker, dia pakai ini nih, tongkat elbow ya, tongkat elbow sangat bervariatif, mau yang tipe seperti apa, atau yang mau diklaim sikunya, dikancing sikunya, atau yang terbuka sikunya gitu ya. Dan ini dapat di-adjust ya. Untuk VK906 ini dapat di-adjust ketinggiannya, mau setinggi apa bisa disesuaikan. Terus elbow walking juga bisa di-adjust juga ya, bisa di-adjust gitu ya. Gitu. Sangat-sangat fleksibel gitu ya. Walking smart juga ini ada lampunya, ada alarmnya gitu ya. Ada tumpuannya gitu ya. Dan di bawah setiap tongkat ini ada pinnya ya. Jadi ketika setelah ada bantalan pada tumpuan di bawah dia ada pinnya, jadi nggak meleset gitu ya, ketika dipakai nggak membuat meleset atau terpleset sehingga jatuh gitu ya. Nah, berikutnya yang sering kita lihat adalah ini nih tripod nih, tongkat tripod dan quad tripod ya. Jadi ada yang kaki 3, ada yang kaki 4 ya. Di situ bisa kita adjust juga ketinggiannya mau tinggi seperti apa. Ini adalah tongkat untuk keseimbangan ya, yang biasa dipakai para lansia-lansia. Nah, berikutnya adalah VK919. Nah, tongkat batik nih, keren ini, bisa dilipat juga nih ya. Bisa dilipat, bisa di adjust ketinggiannya ya ini ya. Sangat berwarna-warni. Terus umbrella ya. Ini tongkat sangat keren sekali. Ini adalah tongkat plus payung nih. Tongkat plus payung ya. Tongkat plus payung keren sekali. Jadi kita lengkap untuk tongkat, semua kita lengkap. VK Care KJT di PT Sekar Guna Medika memberikan banyak varian sehingga apa yang customer mau kita punya, kita tersedia. Nah, oke, berikutnya adalah target customer kita. Kemana sih kita akan men-share atau menjual atau menyebarkan produk kita kemana sih? Yang pertama sasaran kita adalah yang jelas rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta, klinik-klinik ya,
klinik-klinik. Terus ketika di mana sih ya terdapat proyek yang besar? Ya tentunya di dinas sosial provinsi maupun dinas sosial kabupaten. Karena setiap dinas sosial itu mempunyai program yang namanya bantuan alat fisik gitu ya. Alat bantu fisik. Nah, karena di sana menangani tentang orang-orang yang disabilitas, gangguan berjalan gitu ya. Yang berkaitan dengan disabilitas gitu ya. Di situ pasti membutuhkan dan terdapat program alat bantu fisik, dan setiap tahun pasti mereka mengadakan itu dan membeli dan mencari ke vendor-vendor itu ya, ke rekan-rekannya. Berikutnya adalah kita mencari proyek di mana? Di dinas kesehatan ya. Dinas kesehatan akan dibagikan ke rumah sakit, dinas kesehatan akan kembali ke puskesmas gitu kan, dinas kesehatan akan membagi ke klinik-klinik, ya sama itu ya, kita akan mencari proyek di situ. Terus kemana lagi? Ke rumah sakit tentara, ke rumah sakit Polri gitu ya, karena pasti di situ ada kursi roda, kebutuhan kursi roda, ada kebutuhan komod, ada kebutuhan tongkat gitu ya. Komod akan ditaruh di mana Mas Abis? Iya, komod akan ditaruh pada ruangan-ruangan yang rawat inap ya, ruangan-ruangan rawat inap, karena kan ada customer juga, ada pasien juga yang nggak bisa BAB di situ kan, harus pakai komod gitu kan, harus komodnya disediakan di ruangan itu. Mereka pasti membutuhkan kursi roda, harus wajib. Pertama untuk ruangan IGD, kedua untuk ruang rawat jalan, rawat inap, itu harus menyediakan mereka. Nah disitulah sasaran-sasaran kita, target-target kita. Oke, untuk produk Vikacare KCT yang sangat luar biasa ini, kali ini saya cukupkan. Selebihnya kita akan melanjutkan di brand berikutnya.